Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam menganjurkan kita untuk menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna, karena dalam setiap ucapan yang kita lontarkan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Ucapan yang menghina sesama manusia saja dilarang, lebih-lebih ucapan yang menjurus pada menghina Tuhan. Mungkin saja sebagian orang menganggap itu adalah candaan, namun jangan salah, ucapan yang seolah menantang Tuhan itu langsung kena azab seketika itu juga. Lantas, siapa orang-orang yang pernah menghina Tuhan dalam lisannya? Apa yang terjadi pada hidup orang yang menghina Tuhan? Benarkah mereka mati secara tragis dan mengenaskan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kisah tragis akibat ulahnya yang menghina Tuhan menimpa calon presiden asal Brasil. Ia adalah Tancredo Neves. Tancredo Neves yang terpilih melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Saat kampanye, pria kelahiran 1910 ini pernah berkata jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut, namun ironisnya, sehari sebelum dia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brasil, Tancredo Neves meninggal karena komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenannya, melainkan ia terlengser dari dunia oleh sang kuasa kehidupan, sebelum Tancredo Neves menyentuh kursi kepresidenan secara resmi. Selanjutnya orang yang berani menantang Tuhan datang dari sosok personil band ternama, ia adalah John Lennon. Sosoknya sangat dikenal sebagai salah satu personil band The Beatles asal Inggris yang populer dan fenomenal di tahun 60-an. Kepopuleran yang dicapainya, membuat John Lennon sombong. Hal ini terlihat setelah ia diwawancarai oleh media Evening Standard, yang merupakan media Inggris. John Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan. Ia pun menantang dengan berkata, "Kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya, atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya." Pernyataan John Lennon ini pun mengundang kontroversi. Para remaja yang marah dengan kalimat John Lennon itu, kemudian membakar piringan hitam serta poster-poster The Beatles. Tahun 1970 The Beatles membubarkan diri. Kemudian tanggal 8 Desember tahun 1980, John Lennon ditemukan tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat. Pelakunya adalah penggemar fanatiknya sendiri, Mark David Chapman. Menjadi artis yang cantik dan terkenal memang tak jarang membuat orang lupa diri. Menganggap bahwa kepopuleran berkat usahanya sendiri, tak merasa bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Artis cantik yang sombong itu bernama Marilyn Monroe. Ia juga dikenal dengan kekayaan yang berlimpah. Marilyn Monroe menjadi salah satu artis yang dikenal di era 50-an, namun sayang, di balik kekayaannya yang dimilikinya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Satu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurutnya ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Artis yang saat itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuhnya Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tak lama setelah pernyataan sombongnya itu dilontarkan, ia ditemukan tewas di apartemennya, tepatnya seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham. Selanjutnya, orang yang berani menantang Tuhan, datang dari sosok personil band ternama, ia adalah Bon Scott.
Bon Scott ialah seorang musisi di tahun 70-an, yang merupakan seorang mantan vokalis band terkenal AC/DC. Ia ditemukan tewas karena tersedak oleh muntahannya sendiri. Bon Scott dianggap menghina Tuhan karena lirik di lagunya yang berbunyi, "Jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka." Lagu tersebut ada di dalam albumnya yang dirilis pada tahun 1979. Pernah mendengar tentang kapal Titanic? Mungkin bagi Anda yang lahir di tahun 90-an sudah tidak asing lagi dengan nama kapal yang satu ini. Titanic sendiri merupakan sebuah kapal yang sempat difilmkan dan sangat populer di seluruh dunia. Lalu siapa sosok pembuatan kapal yang sangat besar ini? Dialah Thomas Andrews yang lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1878 yang mana sempat memutuskan untuk berhenti sekolah karena ingin magang di sebuah perusahaan kapal. Berkat kecintaannya pada dunia perkapalan bahwa Tuhan tidak akan pernah mampu menenggelamkan kapal terbesar buatan RMS Titanic ini menabrak bongkahan es di sekitar Samudera Atlantik. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 April tahun 1912 tepatnya pada pukul 23.40. Andrew yang merupakan perancang dari kapal Titanic ini pun tidak mempercayai kapal kokoh yang ia buat dengan sempurna mengalami masalah kebocoran. Kecelakaan tersebut semakin tidak terelakkan ketika kapal ini dirancang belum siap. Namun ternyata peringatan tersebut tidak didengarkan atau bahkan terkesan tidak disampaikan kepada Kapten Smith. Meski bagian luar kapal sudah dilengkapi dengan plat baja, namun kenyataannya kapal Titanic tidak mampu menahan benturan yang sangat keras. Dalam keadaan yang sangat mengerikan tersebut, para penumpang masing-masing berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan Andrews sebagai perancang dari kapal Titanic ini tidak ingin meninggalkan karyanya. Akhirnya ia pun tenggelam bersama dengan kapal Titanic yang ia ciptakan. Yang tidak kalah menyeramkannya, pada tahun 2015 di Brazil sekelompok remaja yang tengah mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Ibu dari remaja yang disebut ini khawatir melihat sang anak yang pergi bersama teman-temannya yang mabuk. Ia pun berpesan pada anaknya, semoga Tuhan bersamanya dalam perjalanan. Sang remaja tersebut bukannya mengaminkan apa yang dikatakan sang ibu. Ia malah menjawab, Tuhan boleh ikut bersama mereka hanya jika Tuhan duduk di bagasi karena kursi mobil sudah penuh. Tragis, beberapa jam kemudian para remaja tersebut ditemukan tak bernyawa karena kecelakaan. Seluruh penumpang mobil itu tewas dan keadaan mobil benar-benar hancur. Ajaibnya, di tengah bangkai mobil yang sudah tak berbentuk, bagasi mobil tersebut tidak ikut hancur, dan bentuknya tetap utuh. Berikutnya, kisah seorang pria sombong yang bernama Jack Whittaker ini justru gelap mata saat mendapatkan uang triliunan rupiah. Meski hidupnya bergelimang harta karena uang yang didapat, Jack Whittaker justru hidup penuh kesialan. Hal ini berawal sejak Jack Whittaker sesumbar mengungkapkan bila ia memiliki uang lebih banyak dari Tuhan. Kisah hidup pria asal Amerika ini bisa jadi pelajaran bahwa harta tidak selalu membawa kebahagiaan. Jack Whittaker merupakan pemenang lotre pada tahun 2002 lalu. Ia berhasil membawa pulang uang lotre sebesar 315 juta dolar AS atau setara 4,5 triliun rupiah dalam kurs saat ini. Sebelum mendapatkan kekayaan dari langit, Jack adalah pemilik perusahaan konstruksi besar dan memiliki lebih dari 100 karyawan di Scott Depot, Virginia AS. Total asetnya diperkirakan 17 juta dolar AS 244 miliar rupiah dalam kurs saat ini. Menjadi semakin kaya setelah mendapatkan jackpot, hal pertama yang dilakukan keluarga Jack adalah membawa istrinya ke Israel untuk membeli lebih banyak hadiah untuknya. Dia membeli semua yang disukai,
kemudian memberikan uangnya untuk putri dan keponakannya. Keponakan satu-satunya bernama Brandy Bragg dibelikan villa mewah plus 4 mobil. Setiap minggu Jack juga memberikan cucunya uang $2.000 AS, 28 juta rupiah untuk uang jajan. Jack menjadi pria yang royal, tak hanya pada dirinya sendiri tetapi keluarganya. Selain itu, dia juga membagikan uang pada orang miskin di sekitarnya. Menyumbangkan $15 juta AS untuk membangun 2 gereja, 215 miliar rupiah. Kemudian dia juga menyumbangkan $14 juta AS atau sekitar 205 miliar rupiah untuk mendirikan badan amal bernama Mer Jack Whittaker. Tidak hanya itu, dia membelikan rumah dan mobil pada Brenda Higginbottom, seorang kasir toko yang menjual tiket lotre kepada dirinya. Namun, di balik itu semua, Jack juga memiliki kebiasaan buruk. Dia sering menghabiskan uangnya di klub striptease, hingga membuat istrinya sedih. Kebiasaannya di dunia malam membuat pria super kaya ini memiliki jenggot lebat, mata merah, dan pakaian tidak terawat karena mabuk-mabukan. Setelah menjadi miliarder dadakan, Jack sesumbar pernah mengatakan, "Saya Jack Whittaker, saya memiliki lebih banyak uang daripada Tuhan." Namun ucapan kontroversial itu membuat hidupnya dalam masalah. Sejak saat itu dia kerap mendapatkan kesialan. Dia terus-menerus dirampok, kadang uangnya hilang 7 miliar, kadang hilang 2,8 miliar. Ceritanya berlanjut, dan nasib buruk menimpa seluruh keluarga Jack. Pertama adalah keponakannya Brandy Bragg. Dia kehilangan sebagian besar teman-temannya dan berakhir menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Tahun 2003 mantan kekasihnya meninggal di rumah Jack. Pada tahun yang sama Brandy menghilang. 2 minggu kemudian dia ditemukan dalam kantong plastik yang dilemparkan ke belakang truk di dekat rumah temannya. Kematian Brandy menjadi pemberitaan misterius, karena polisi tidak bisa menemukan pelakunya. Tahun 2007, Jack jatuh miskin. Dia dituduh melakukan pelecehan seksual pada tahun 2003 pada karyawan kasino bernama Kitty Friends. Kemudian, seorang pencuri juga menipunya merampas semua asetnya dan meninggalkannya tanpa kompensasi. Tahun 2009, Ibu Brandy dan putri Jack meninggal dunia di rumahnya. Tahun 2016, rumah Jack tanpa asuransi habis terbakar. Keluarganya mengakui uang telah menghancurkan keluarganya. Jack sendiri juga mengakui uang menjadi penyebab kematian cucunya. Seluruh keluarga Jack ingin merobek tiket lotre itu karena telah menghancurkan keluarganya. Jack akhirnya meninggal dunia pada tanggal 27 Juni tahun 2020 lalu. Sahabat beriman, popularitas, harta dan tahta, membuat sebagian orang sombong, sehingga berani menantang Tuhan. Semoga kita dijauhkan dari sifat tidak terpuji itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.